Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Tetap semangat, selalu sehat, jaga jarak, pakai maskernya dan bawa hand sanitizernya. Guys, corona kan masih simpang siur ya. Ada yang bilang ini penyakit konspirasi, ada juga yang bilang ini memang penyakit. Tapi bener-bener loh teman-teman, gue itu ngebuktiin sendiri karena gue memang kerjanya di rumah sakit, jaga IGD, dan kita juga ngerawat pasien-pasien COVID ya, ada isolasinya. Karena memang pasien ini udah banyak. Kalau kita nggak nerima ya gimana, orang pasien pada banyak yang kena corona kok. Anak kehilangan ibunya gara-gara corona, seorang suami kehilangan istrinya gara-gara corona, seorang istri menjadi janda gara-gara suaminya kena corona ya. Dan kemarin kita juga dengar ada orang yang bunuh diri gara-gara terkena corona ya. Jadi kayak depresi itu akhirnya dia jatuh dari lantai 3. Tapi aku harap banget ya orang ini nggak bunuh diri, mungkin dia kecelakaan aja ya. Ya Allah, tolong kasihanilah dan terimalah dia ya guys. Aku pernah bilang kunci kesembuhan corona itu adalah positive thinking, kemudian ya itu jaga makanan, jaga kesehatan, jangan merokok ya. Tapi kalau bisa mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bisa pakai masker, jaga jarak, dan pakai hand sanitizer. Selain itu guys, kalau memang kita terkena corona, ya itulah saran dokter. Misalnya emang harus isolasi mandiri. Kalau emang harus dirawat, ya kita dirawat. Karena emang dokter juga akan memberi rekomendasi apakah bisa isolasi mandiri atau kalian perlu dirawat rumah sakit. Terus selain kita mematuhi aturan dokter, kita juga harus positive thinking guys. Karena apa? Positive thinking dan rasa happy itu bisa meningkatkan imun sistem kita guys. Karena corona ini sangat menyerang imun sistem kita. Oh ya guys, kalian pernah dengar happy hypoxia syndrome? Jadi pada pasien corona mereka bisa mengalami gejala ini guys. Jadi mereka pada saat kekurangan oksigen dalam darah mereka malah tidak panik, tidak sesek, bisa ketawa-ketawa, masih bisa handphone-handphonean, masih bisa zoom-zooman ya. Tapi sebentar lagi mereka akan jatuh kepada gagal nafas dan harus dipasang ventilator, dan biasanya prognosis mereka ini lebih jelek guys. Guys, kemarin aku jaga malam ya, aku bareng-bareng teman aku jaga IGD, teman-teman aku ada yang jaga ICU, jaga ruangan, kemudian ada yang jaga poli. Nah saat pagi malam aku wawancara dulu nih sama teman-teman aku, mereka tahu nggak sih tentang happy hypoxia? So keep watching. Jadi aku mau jaga IGD ya, teman-teman gue jaga IGD, absen dulu. Aku jaga apa? Jaga ICU. Jaga ICU malam ini. Kamu jaga apa? Pulang. Kamu pulang, jaga ruangan belum ada ya? Belum datang. Ini Mas Farah ini kembarannya Hamidah. Hamidah itu ya? Iya. Hamidah Rahmah. Nah, tapi dia lebih cantik loh aslinya daripada Hamidah ini kan. Kalau ini apalagi, ini kembarannya Dian Sastro. Iya. Jangan lupa masker dong. Ini kembarannya siapa ya? Oh yang piu-piu itu ya, piu. Fadil. Dia habis jaga poli, habis ambil ini, habis mencangkul ya. Jadi itu Fadil abangnya senior dulu. Nggak apa-apa. Emang abangnya dokter juga? Dokter lagi. Tapi Fadilnya enggak kan? Presiden Kan kan? pasien-pasien yang dengan corona sekarang tuh lagi musimnya hypoxia syndrome. Iya. Lo tau nggak happy hypoxia maksudnya? Happy Hypoxia. artinya apa? Tahu? Jadi dia saturasinya Jangan rendah nyontek, banget. mau di Google jangan nyontek. Dia saturasinya rendah banget, tapi dia nggak sesek. Kenapa? Bisa tahu nggak kenapa penyebabnya? Penyebabnya Why? paru-parunya udah kolaps. Terus kenapa dia kolaps nggak di sesek? bawah. Tolong Call a friend. kalau friend Lebih tepatnya, Faidil jadi deh. Kalau Faidil. lebih tepatnya, gue tahu. Tadi junub Nggak, ya nggak. guys. Jadi saraf yang mengaktifkan si orang itu sesek tuh udah rusak, dirusak sama si. COVID. Wah, Faidil kan lu mesti jawab juga. Lu jawab apa? Dia udah Katanya bilang sih salah. belum Dia bilang ada salah. penjelasannya kak. Aku udah lagi serius belum ada. Bener aja pak. Hipotesisnya banyak tapi belum. Jadi guys, sebenarnya deh guys, kalau pada pasien-pasien yang happy hypoxia pada corona, jadi paru-parunya itu ada yang namanya alveolus. Alveolusnya itu kolaps dan jatuh, ya. Tapi dia belum stiffness, belum kaku, dan belum banyak masih bisa untuk pertukaran karbon dioksida. Oksigennya mulai turun, tapi karbon dioksidanya masih bisa dikeluarkan lewat udara. Jadi kalau kita nafas itu, kita menghirupkan oksigen, kita melepaskan karbon dioksida. Yang menyebabkan kita bernafas itu adalah karbon dioksida. Kalau karbon dioksida kita terlalu tinggi, kita akan ada respon nafas, akan bikin kita sesak. Nah, lu tahu nggak cara mendeteksi pasien kekurangan oksigen? Kekurangan oksigen. Desaturasi karena gimana? Pakai alat apa? Oximeter. Halo. Bisa kasih lihat alatnya nggak? Nggak bawa gue. Ini oximeter nih. Goblok nih.
Nih, ini guys. Jadi ini namanya oximeter guys. Nah kita tuh kalau ntar lagi ini bakalan ini loh guys, bakalan habis di pasaran karena ini bisa mendeteksi orang-orang dengan happy hypoxia. Ya, ini caranya guys, tinggal ditempelin di tangan guys. Coba tangan lo. Ini namanya Dr. Diva ya. Kita lihat saturasinya berapa. Ngeri banget. Ini bekas pasien gak sih guys? Lama kak? Lama ya, 99 ya. Saturasinya bagus ya, jadi dia masih aman ya. Dia nggak happy hypoxia. Oke guys, itu tadi cuplikannya ya. Kalian udah lihat ya teman-teman aku ngejawab-jawabin apa sih happy hypoxia. Ada yang bingung, ada yang sotoy gitu lah. Tapi ya tetap aja memang happy hypoxia ini memang sangat-sangat membingungkan dokter ya. Masih bingung, kenapa ya? Ini orang udah saturasi udah segini nih, udah 70%. Biasanya saturasi di bawah 90% aja orang tuh udah megap-megap guys. Tapi untuk pasien corona ini, mereka masih tenang-tenang, masih anteng-anteng aja guys. Jadi kita memang agak bingung banget di virusnya. Karena emang virus ini virus baru ketahuan kemarin kalau nggak salah baru di bulan Januari ya, Januari 2020 baru diketemukan virus ini yang ternyata menyerang manusia juga selain kena binatang. Dan benar-benar masih susah guys, kita pengen banget ketemu vaksinnya, tapi sampai sekarang kan belum jelas ya vaksinnya keberadaannya. Nah guys, pada pasien corona ini juga ada yang namanya happy hypoxia, dimana penderitanya masih bisa ketawa-tawa, masih bisa santai-santai, tiba-tiba harus dipasang alat bantu nafas, intubasi gitu. Intubasi itu adalah memberikan selang, jadi ada selang gitu, dia kayak bentuknya panjang gitu, nanti saya kasih liatin, nanti dimasukkan ke dalam pita suara, nanti arahnya itu ke trakea kita guys, ke tenggorokan kita di sini, yang hubungannya nanti ke paru-paru. Nah nanti setelah disambungkan ke mesin ventilator, alat itu akan membuat paru-paru kita mengembang, mengempes seperti itu. Jadi dia ada tekanannya yang diberikan supaya paru-paru kita ini dapat beristirahat ya, otot-otot nafas kita digantikan oleh ventilator seperti itu guys. Nah, pada pasien dengan happy hypoxia ini, ketika terjadi penurunan saturasi kadar oksigen dalam darahnya, mereka masih bisa happy-happy guys. Kenapa terjadi fenomena seperti itu? Nah, ini beberapa jawaban sains ya. Pertama, ada yang bilang pada pasien-pasien corona, reseptor untuk konsentrasi oksigen maupun karbon dioksida di otak itu terganggu guys. Jadi mereka tidak tahu kalau misalnya oksigen dalam darah itu turun. Sebenarnya yang ngatur semua ini dalam tubuh kita itu adalah otak guys. Jadi otak itu kayak mesin ya, kayak komputer, kayak Intel gitu ya di dalam otak kita. Jadi dia itu kalau misalnya ada gangguan, misalnya kita kena jarum, nah otak itu akan merespon rasa nyeri dengan cara kita menjauhkan jarumnya seperti itu. Nah ketika kita sesak nafas, ketika kurang oksigen, harusnya otak itu juga merespon dengan nafas lebih cepat, lebih dalam seperti itu. Jadi kita merasa tidak enak dan kita segera ke dokter seperti itu. Nah di otak itu ada namanya kemoreseptor di batang otak yang untuk mengetahui kadar CO2 maupun oksigen. Dan di sentral itu yang di batang otak itu kemoreseptor terhadap karbon dioksida guys. Jadi karbon dioksida itu adalah zat yang kita buang pada saat kita bernafas. Jadi yang kita hirup tuh oksigen, yang kita buang itu adalah karbon dioksida. Nah ketika karbon dioksida itu tinggi dalam darah kita, maka otak akan merespon kita untuk jadi sesak nafas. Jadi kita biasanya nafasnya jadi pendek-pendek, tidak nyaman. Nah kalau kita kekurangan oksigen, di dalam tubuh kita itu responnya, reseptornya lebih di daerah perifer. Ketika terjadi kekurangan oksigen, maka respon dalam tubuh kita itu akan membuat kita bernafas lebih cepat dan dalam. Biasanya kan kita nafas biasa, jadi nggak kelihatan nih otot nafas kita. Sedangkan kalau misalnya kita kurang oksigen, kita akan nafas lebih cepat guys. Seperti itu guys. Biasanya kalau normal kita akan bernafas 10-12 kali per menit. Sedangkan kalau misalnya kita sedang dalam keadaan hipoksia, biasanya kita akan lebih cepat dari itu. Biasanya lebih di atas 20 kali per menit. Dan lebih dalam. Kalau misalnya kelebihan karbon dioksida itu kan tadi di sentral, jadi nafasnya malah jadi kayak pendek-pendek, kayak dan lebih sesak gitu. Tidak enak gitu nafasnya jadi. Nah, pada saat orang happy hypoxia syndrome, dia lebih ke kekurangan oksigen. Jadi karbon dioksidanya tetap masih terbuang dengan baik karena pada saat itu alveolusnya belum kaku dan masih bisa melepaskan karbon dioksida walaupun susah untuk menangkap oksigen. Selain itu ada respon tadi yang nafas cepat dan dalam menyebabkan karbon dioksida banyak terbuang pada saat kita nafas cepat dan dalam. Seperti itu guys. Jadi karbon dioksida masih normal-normal aja sehingga otak tidak akan merespon untuk sesak nafas. Itu ketika banyaknya cairan di paru-paru, lama-lama nanti karbon dioksida kita juga akan tetap naik dan ujung-ujungnya juga akan
sesak nafas. Tapi untuk gejala awalnya pada saat saturasi udah 70 harusnya kita akan merasakan kayak nggak enak, nggak nyaman, sesak, harusnya seperti itu guys. Tapi karena ada fenomena ini menyebabkan kita tidak seperti itu. Yang kita lakukan adalah cuma nafas cepat dan dalam. Kemudian ujung-ujungnya nanti gagal nafas dan harus dipasang alat bantu nafas. Nah, pada kekurangan oksigen pada pasien-pasien dengan corona ini, darah kita akan lebih terasa alkali guys. Jadi dalam tubuh kita itu ada namanya pH, keseimbangan asam dan basa. Nah, pada saat kita nafas cepat dan dalam, pH kita itu akan lebih ke daerah basa. Nah, pH yang basa ini akan menyebabkan hemoglobin dan oksigen akan terikat lebih kuat. Nah, kalau kalian belajar kedokteran, misalnya di sini ada yang nonton dokter-dokter atau residen paru-paru atau residen anestesi, mungkin pernah dengar kurva disosiasi oksigen hemoglobin. Nah, ketika terjadi kadar pH yang kebasa, maka kurva disosiasi oksigen hemoglobin ini akan bergeser ke kiri, shift to the left kita bilang, sehingga dia akan lebih sulit melepaskan oksigen. Makanya itu PaO2 dalam tubuh kita akan tetap tinggi, sehingga itu kayak mengelabui otak kita padahal saturasi di oksigen kita itu rendah, seperti itu. Nah, jadi untuk kita untuk jaga-jaga supaya kita jangan-jangan itu kena hypoxia syndrome nih. Ketika kita nafas, kita perhatiin nih nafas kita cepat atau dalam, cepat dan dalam. Kalau nafas kita lebih cepat dari biasanya dan lebih dalam dari biasanya, jangan-jangan kita lagi hypoxia ini. Dan dibuktikan lagi dengan alat yang namanya oximetri, saturasi oksigen yang ditaruh di jari. Nah, itu bisa melihat kadar saturasi oksigen kita guys. Gitu guys. Itu aja guys, semoga informasi yang aku berikan bermanfaat dan ciao Bella. Muah.